teman-teman, kembali lagi di channel Cuyongla Story. Yuk baca cerita karya dari Cuyongla yang berjudul Uneasy. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Shinwa Senior High School. Hari ini hari pertamamu, bos. Jadi semangat dan jangan sampai kena hukuman, mengerti? Ucap seorang kakak kepada adik perempuannya. Siap kak, gadis cantik itu mengangguk mantap. Ya sudah, Oni ke kelas dulu ya. Dah. Wah, lihat, coba lihat ketua OSIS itu, ganteng banget, ucap seorang teman yang duduk di sampingnya. Dia pun menoleh ke arah yang ditunjuk namanya itu. Ah iya, namanya siapa? Tadi aku lupa. Namanya Taehyung Sunmin. Oh iya, Kim Taehyung. Seru lihat tersenyum, terus sembari memandangi kedua OSISnya yang sedang berdiri di depan mereka semua. Hei, bagaimana hari pertamamu? Tanya sang kakak Joyen. Lancar aja nih, jawab dia sambil senyum-senyum sendiri. Kau kenapa? Kenapa wajahmu berseri-seri seperti itu? Ucap Yen memperhatikan wajah adiknya. Tidak ada apa-apa, Oni, jawabnya singkat dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Ais pasti bertemu pria tampan, guman Yen hanya geleng-geleng kepala. Gadis cantik itu kemudian bergumam pelan. Besok aku akan membuat makanan kesukaan dia. Batinnya tersenyum tipis. Yen masuk ke kamar Ria untuk mengajaknya makan malam. Lalu matanya pun melihat sebuah kado terbungkus kain pink dengan pita biru berada di atas meja belajar Ria. Yen pun mengambil kado itu. Apa ini? Batinnya mengocok-ngocok kotak berwarna pink itu. Ria keluar dari kamar mandi dan terkejut melihat kakaknya sedang memegang hadiahnya. Ya Oni, serunya langsung merebut benda itu dari tangan Yen. Apa itu? Siapa yang ulang tahun? Tanya Yen pada adiknya itu. Tidak ada yang ulang tahun nih. Lalu itu untuk siapa? Lia tersenyum malu. Untuk seseorang yang aku sukai. Yen langsung terlihat geli. Baru hari pertama di sekolah itu kau sudah menemukan pujian hati. Dasar bucin. Yes, bodo amat. Sana Oni keluar. Seru Lia menjulurkan lidahnya dan mendorong Yen keluar dari kamarnya. Bucin, ledek Yen sembari tertawa kecil. Lia dan seorang temannya terus memperhatikan sang ketua OSIS dari kejauhan. Aigo, dengan wajah serius, dia semakin tampan, gumannya. Tunggu apa lagi? Cepat berikan hadiahmu, bisik Kyo di sampingnya sembari menepuk punggung Lia. Iya, aku akan memberikannya sekarang. Dia bernafas dalam dan dengan langkah pelan mendekati Taehyung yang sedang mengobrol dengan anggota OSIS lainnya. Permisi, ucap Lia ramah. Tidak lupa ia membungkuk kepada senior di hadapannya itu. Semuanya menoleh bersamaan dan menatap bingung gadis mungil yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Ini untuk Taehyung Sunmin, ucap Lia terbata-bata saat memberikan kadonya ke arah Taehyung. Taehyung menatap kado itu beberapa saat. Wah, hari ini banyak sekali yang memberikanmu hadiah, Tae, ucap Jungkook temannya sembari menepuk bahu Taehyung. Gue mau, ucap Taehyung kemudian melihat netek yang tergantung di leher gadis itu. Dia, lalu Taehyung mengambil kado dari dia lalu tersenyum tipis untuk gadis itu. Sama-sama Sunmin, ucap dia. Jantungnya berdetak hebat saat dia berjongkok saat melihat senyum manis Taehyung. Setelah kado darinya diterima, dia pun perlahan berbalik. Rasanya ingin beranjak dari sana karena ia masih ingin melihat senyuman pria manis itu. Dia kembali dengan wajah merah merona dengan senyuman lebar yang menghiasi wajahnya. Bagaimana? Diterima kan? Tanya temannya begitu ia baru saja sampai. Diterima, tapi banyak juga siswa lainnya yang memberi hadiah untuknya, bukan aku
saja, ucap Lia. Kerencana itu hal wajar karena Taeyong Sunbi diidolakan mahasiswa baru. Yang penting Taeyong Sunbi kan sudah tahu kalau kau juga memberinya hadiah. Jelas Gyo memberi semangat untuk Lia. Dia mengaku mantap, kau benar. Tadi dia juga tersenyum ke arahku dan dia semakin terlihat tampan. Seru Lia tertahan. Rasanya ingin berteriak seperti itu tersenyum ke arahnya. Kau benar suka dengan Taeyong Sunbi? Tanya Gyo. Dia langsung mengangguk mantap. Tentu saja siapa yang tidak menyukai pria tampan dan manis seperti dia. Tapi selain tampan, dia juga populer karena menjadi kuriosis. Takutnya dia sudah punya kekasih. Tapi sepertinya Taeyong Sunbi belum punya kekasih. Kita kan selalu memperhatikannya dan dia tidak pernah terlihat dengan gadis. Kalaupun dia sudah punya pacar, aku akan merebutnya dari pacarnya. Bagaimanapun caranya, agar dia tersenyum tipis. Dasar, sebaiknya kau cari tahu dulu Taeyong Sunbi sudah punya kasih atau belum. Kau ingat kita di sekolah ini baru 2 hari kan? Biar kau tidak sakit hati nantinya, ucap Gyo. Jam istirahat tiba. Ia melangkah cepat menuju ke ruang OSIS. Ia tidak sabar dan mengenal pria yang menjadi kekasihnya selama 2 tahun terakhir. Ia masuk dan melihat Taeyong sedang duduk di kursinya sambil memegang kala atas. Dan wajahnya terlihat sangat serius. Sudah istirahat dulu, Pak, ucap Yen memeluk Taeyong dari belakang. Taeyong tersenyum lalu menoleh ke samping. Tangannya meletakkan kertas yang dibawanya dan mengelus rambut Yen. Karena kau yang memintanya, oke lah, ucapnya bangun dari duduknya dan mendekati Yen. Aku bawakan makanan kesukaanmu. Yen kemudian beranjak ke sofa dan duduk di sana. Ia menepuk-nepuk di sampingnya, mengisyaratkan agar Taeyong duduk di sana. Jinja, kebetulan aku belum sempat makan karena banyak tugas dan sangat lapar. Kau memang kekasih yang paling pengertian, ucap Taeyong merangkul bahu Yen, merapatkan jarak di antara mereka. Makanlah Opa, ucap Yen sembari membuka kotak makanannya. Kau sudah makan? Tanya Taeyong menatap kekasihnya itu. Sudah, ini semua untuk Opa. Teman-teman OSIS yang lain pun datang memasuki ruangan. Ya, aroma apa ini? Enak sekali, seru Jongkook ketika hidungnya menangkap sesuatu dengan aroma yang enak. Yen, kau tidak membawakan kami juga, tanya Jin terima, karena ia juga sangat lapar sekarang. Mian, bagi-bagi sama Taeyong Opa deh, ucap Yen tersenyum lebar. Oh no, tidak bisa, seru Taeyong langsung menyembunyikan kotak makanannya di belakang punggungnya. Yen hanya tertawa kecil karena menoleh ke arah meja yang penuh dengan banyak kotak-kotak warna-warni. Banyak sekali hadiahnya, ucapnya. Ah ya Yen, kau tahu hari ini kekasihmu ini mendapat banyak hadiah dari para siswi baru. Lalu Jongkook yang langsung duduk di samping gadis itu. Jinja, besar-besar sekali kotak hadiahnya, seru Yen mendekati meja itu. Matanya pun melihat sebuah kotak yang terlihat tidak pasti. Ia pun mengambil kotak itu. Ini seperti kotak milik Lia, batinnya. Kau suka? Ambillah semuanya. Lagi pula aku udah tertarik dengan semua hadiah-hadiah itu, ucap Taeyong masih mengunyah makanan dari Yen. Nih, jawab Yen menggeleng-geleng. Kamu berikan saja pada teman-teman OSIS yang lainnya, Opa, lanjutnya. Kau harus berhati-hati Yen, di siswi baru itu banyak yang jatuh cinta pada Taeyong. Rumah Jongkook terus mengadu sejak. Taeyong menangis, tidak ada baru-baru pun banyak gadis-gadis yang menyukaiku, ucapnya percaya diri. Tapi aku kan sudah punya Yen, jadi aku tidak akan berpaling. Kau dengar saja sayang, tanya Taeyong tersenyum ke arahnya. Yen membalas dengan manis seperti itu. Ia percaya dengan Taeyong, mengingat mereka sudah bersama lumayan lama, dan selama itu pun dia tidak pernah berbuat macam-macam. Hubungan mereka pun baik-baik saja sampai sekarang. Sepulang sekolah, ia langsung mengambil dia di mobilnya. Ya, kamu pulang duluan nih. Oni ada urusan sebentar. Kemana Oni? Tanya dia. Mau buat tugas kelompok. Dah, jawab Yen dengan langsung beranjak pergi. Yen datang ke apartemen Taeyong untuk memasak makanan kesukaan pria itu. Sekaligus membantu Taeyong mengerjakan tugas-tugas OSIS-nya. Kau mau makan apa Opa? Tanya Yen daripada pria tinggi itu. Masakin makanan kesukaanku saja ya sayang, jawab Taeyong mencoba kemas diri gadisnya. Baiklah Opa, Yen tersenyum dan langsung beranjak menuju dapur. Dia menatap punggung gadis itu lalu menyelinap.
Sedang fokus memasak, tiba-tiba sebuah tangan bakar melingkar di pinggangnya. Taeyong langsung memeluk pinggang Yen cukup erat dari belakang. Aku lagi masak, Opa. Kamu lapar kan, gumam Yen? Sebentar saja, Sarangi, bisik Taeyong mulai. Taeyong pun membalikkan badan Yen dan mematikan kompor. Yen mengalungkan tangannya di leher pria itu. Taeyong mengangkat tubuh kekasihnya dan membawa Yen menuju ke kamarnya. Taeyong tersenyum dan meletakkan kekasihnya di atas tempat tidur. Ia langsung melepas dengan cepat, kemudian seragam sekolahnya. Yen menjadi berbawanya. Ia bisa merasakan Taeyong yang penuh ketika melepas seragamnya. Gumannya selalu mengingatkan. Pria itu tersenyum tipis. Tenang saja sayang, aku selalu ingat soal keamanan. Taeyong mengusap rambut Yen, kemudian mengambil sesuatu di laci meja paling bawah. Setelah siap, ia naik ke atas tempat tidur dan menarik selimut. 1 jam kemudian, Yen tertidur pulas di pelukan Taeyong. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Mereka berdua terbangun. Taeyong mengambilkan ponsel Yen dan membaca nama yang tertera di sana. Miss Sister, ini pasti adikmu, ucapnya memberikan ponsel itu pada gadis yang masih lemas di sampingnya. Setelah menjawab telepon dari adiknya, Yen langsung bangun dan mengambil pakaiannya yang tergeletak begitu saja di lantai. Aku harus pulang, Opa. Oma menanyakanku. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang sayang. Memang untuk hari ini, kau yang terbaik, ucap Taeyong menunjuk mesra kepala kekasihnya yang sedang sibuk memakai baju. Yen sampai di rumahnya, ia langsung masuk dan bergegas menuju kamarnya. Ya, Oni, dari mana saja? Seru Lia menghadang langkah kakaknya. Kan Adi sudah bilang, tugas Oni banyak banget, jawab Yen melewati Lia dan melanjutkan langkahnya. Lia masuk ke kamar Yen untuk meminjam laptop. Oni, pinjam laptopnya, serunya nyaring. Oke, jawab Yen dari kamar mandi. Gak mau, ucap Lia. Tiba-tiba ponsel Yen berbunyi, membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah ponsel Yen. Mr. B, siapa itu? Batin Lia menatap layar ponsel itu. Yen pun keluar dari kamar mandi dan melihat Yen sedang menatap ponselnya. Siapa yang menelpon? Mr. B, siapa itu Oni? Tanya Lia penasaran. Oh, pacarku, sini, ucap Yen mengambil ponselnya dan hendak menjawab telepon. Pacar? Sejak kapan Oni punya pacar? Yen tersenyum menatap adiknya itu. Selama ini kau kan SMP di luar negeri dan baru pindah ke sini sekarang saat kau sudah mau masuk SMA. Jadi kau pasti belum tahu aku punya seorang kekasih. Ia lalu menjawab panggilan dari kekasihnya itu. Halo Opa, iya aku sudah makan kok. Opa sudah makan kan? Baguslah, istirahat. Besok Opa pasti sangat sibuk. Dah Opa, nado Sarangi. Yen menutup teleponnya dan melihat ke arah Lia yang masih berdiri di sampingnya. Kenapa masih di sini? Tanyanya. Lehermu banyak. Kuman Lia melihat leher kakaknya. Oh ini ulah pacarku, weh. Makanya kamu punya pacar dong, eja ya. Ais, aku akan punya pacar. Pacarku nanti pria yang tampan, tinggi dan kulitnya lembut dan seperti susu. Seru Lia. Akibat selalu menonton drama. Yes, aku tidak halu. Oni lihat saja nanti. Aku akan punya pacar yang tampan dan akan kuperkenalkan dengan Oni. Dengus Lia kesal dan langsung beranjak